Halo, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks. Kita akan membawakan market review ya, market review untuk perdagangan. Kali ini saya buat karena persis ada di penghujung minggu dan penghujung bulan dan kita sudah di awal bulan Mei sekarang dan kita akan masuk ke bulan Mei. Maka market review kali ini sedikit spesial karena saya akan ulas kira-kira apa yang kita akan hadapi di bulan Mei ya. Dan bagaimana pergerakannya ke depan. Seperti Bapak Ibu ketahui, beberapa waktu kemarin kita sudah remarks bahwa potensial untuk sell on May ya. Apa sih sebenarnya sell on May itu dan bagaimana sudah saya ulas di video-video kita sebelumnya. Dan apakah benar akan terjadi sell on May di bulan Mei ini? Nanti kita akan mencoba melihat ya. Tapi yang pasti satu hal untuk bursa Indonesia, perdagangannya market akan kena libur ya, beberapa libur yang cukup panjang dan biasanya sentimen Idul Fitri itu membawa koreksi biasanya karena orang cenderung untuk melepas portofolionya untuk posisi cash. Nah, itu kebetulan bertepatan dengan bulan Mei sehingga saya agak melihat kalau potensial koreksinya masih terbuka lebar. Tapi kita nggak usah khawatir, kita fokus di chart saja. Oke, kita langsung saja kita mulai. Oke, ini komposit kita ya. Ini komposit kita coba lihat. Pada dasarnya dia masih bergerak sideways ya, bergerak sideways di level 5944 sampai 6113. Dan kalau kita lihat dia kecenderungan ada di level di bawah, masih di bawah selendang, yang mana saya lihat kalau masih di bawah selendang dia masih berpotensi koreksi itu masih terbuka cukup lebar ya. Jadi kalau saya bilang sih kita masih jangan terlalu agresif ya, kita stay low aja dulu. Kalau mau entry tetap gunakan sistem prinsip kehati-hatian. Saya sudah tulis di channel Telegram bahwasanya pada waktu-waktu ke depan ini kita playing defense ya untuk melindungi aset equity kita yang sudah kita peroleh, kita sudah dapat dari kerja keras, kita lindungi ya, jangan gegabah, jangan langsung main invest saja dan waspadai dengan beberapa aksi korporasi yang menurut saya cenderung untuk bikin seperti kayak jebakan Batman. Jadi hati-hati aja. Oke, itu composite. Kalau composite dalam weekly-nya bagaimana? Kalau composite dalam weekly-nya, nah weekly-nya terlihat memang dia masih bergelayut di ujung tebing kalau saya bilang. Persis dia ada di bawah garis selendang ya. Garis selendang itu ada di level 6000 sedangkan penutupan di hari Jumat kemarin dia ada di level 5996. Dan kalau penutupan kemarin, minggu kemarin dari Jumat, asing sih masih membukukan net buy ya, tapi nggak banyak, cuma 139 bio saja. Dan menurut saya cuma sekedar formalitas. Kalau lihat ini sih pada dasarnya IHSG masih tertopang oleh support, dia masih ada di area selendang. Jadi masih aman. Cuma tetap kita IHSG ada di bawah bayang-bayang koreksi, masih bergerak di area level ini, masih berkutat di level bottom support. Cuma ya itu kita bikin hati-hati aja dulu ya. Kalau lihat monthly-nya sih masih oke. Cuma ya itu juga sama. Sekali lagi dia berpotensi untuk menguji support di area selendang di level 5.800-an. Mungkin dia bisa ketemu di 5.800-an. Kalau sampai memang dia bisa ambiar tembus. Atau dia bergerak tipis-tipis di level paling bottom di 5.890-an sembari menunggu selendang juga naik ya. Dia akan bertemu di atas di slightly 5850 lah mungkin bottomingnya dia ya. Kita mencoba lihat bottoming dia. Kita akan coba lihat 5820 itu bottoming dia lah. Saya berharap IHSG tidak lebih ke bawah itu ya. Ya itu, nah kita berharap Skyline bisa naik ke level ini dan
bisa jadi supportnya di Skyline. Oke, itu composite. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek sektoral. Sektor agri. Sektor agri masih bahwasanya masih sideways ya, di daily masih sideways kalau kita dan trennya juga masih cukup bagus ya. Kalau di weekly-nya dia membentuk pola double bottom ya, walaupun kita lihat itu agak miring tapi ya oke lah. Kan candle nggak pernah benar-benar persis sama ya. Dan ini ada topnya di sini, di level ini top. Jadi kita melihat kalau dia belum mampu breakout, hati-hati cermatin. Tapi biasanya dia akan potensi untuk koreksi dulu. Dia biasanya modelnya begini, koreksi dulu, terus kemudian dia baru breakout. Kalau dia bisa breakout level ini baru bagus ya. Dia breakout level ini baru oke. Selama dia belum bisa breakout level ini ya waspadai aja, hati-hati dia. Tapi biasanya pergerakannya begitu modelnya. Naik turun lagi gitu. Bisa aja dia kepentok di sini dia bisa di sini lagi kena ini dan dia mantul lagi. Bisa saja, bisa. Tidak ada yang mustahil ya. Oke, itu agri di weekly. Monthly-nya bagaimana? Monthly-nya topnya tetap kita hati-hati dengan V-line ini karena kalau kita tarik mundur. Nah, V-line ini selalu berapa kali dia belum pernah mampu. Bertahun, udah 2017 terakhir dia nyoba untuk breakout V-line dan belum mampu. Tapi kalau dia bisa breakout V-line bagus pergerakannya ya. Cuma ketika dia jebol V-line ya udah goodbye. Nah, satu hal yang kita cermati dari sektor ini, dari beberapa waktu yang lalu dia ternyata mengalaminya trennya adalah downtrend. Dia tidak, kalau kita invest di tahun 2008 sampai sekarang, naiknya sangat-sangat landai sekali. Jadi saham ini tidak cocok untuk hold long term sektor ini ya, hindarin aja. Oke, kemudian di basic. Basic masih menarik untuk dicermatin ya, masih menarik sekali untuk dicermati. Dia daily-nya sudah rebound dan mulai masuk ke dalam selendang ya. Terus kemudian weekly-nya bagaimana? Weekly-nya tertahan selendang rupanya. Wow, menarik ya. Nah, ini jadi sektor basic di bulan Mei kita bisa cermati ya. Peluang masih berpeluang untuk rebound. Dan monthly-nya bagaimana? Wow, monthly-nya ternyata dia posisi strong uptrend. Nah, kalau berbanding terbalik dengan agriculture, sektor basic rupanya menarik kalau Bapak Ibu mau save long term di emiten ini ya. Karena sejak 2010 sampai hari ini dia posisinya naik terus. Apa saja sahamnya? Silakan Bapak Ibu pilih ya. Kalau untuk member VIP kita sediakan ya analisanya nanti. Oke, itu basic. Kemudian consumer. Wow, consumer juga daily-nya masih not okay dan weekly-nya lebih parah lagi. Monthly-nya lebih parah lagi karena dia dari jebol V-line dan cenderung downtrend. Ini dead cross, ini mau dead cross lagi. Dan menurut saya ini sudah seperti senja kala ya. Jadi ketika dulu sektor consumer adalah sektor yang primadona ya. Wah, orang pokoknya sektor consumer ini diincar orang. Tapi sekarang di dalam kurun 4 tahun terakhir ya, 3,5 tahun terakhir dia cenderung downtrend ya. Dari sejak 2018 awal sampai hari ini 3 tahun ya. Dia cenderung koreksi. Jadi belum oke untuk investasi long term. Terus setelah consumer ada finance. Nah, kalau finance kita udah nggak usah ngomong lah ya. Finance monthly-nya masih bagus banget dan secara long term juga masih oke banget ya. Nah, ini adalah salah satu sektor yang layak untuk hold. Nah, weekly-nya, kita lihat weekly-nya yang kurang oke ya. Weekly-nya cenderung koreksi ke bawah ya. Semoga dia tidak sampai ke skyline, semoga dia bisa rebound dan batas bawahnya ada di
kisaran ini kalau saya lihat. Nah, ini. Saya lihat ini jadi batas bawahnya sektor finance saat ini ya. Kalau lihat di weekly-nya, daily-nya, coba lihat daily. Nah, daily ya dia berpotensi untuk mungkin menguji ke sini nih, ke V-line ya. Hati-hati aja, hati-hati. Menguji V-line. Moga-moga dia bisa tertahan di level ini, dia nggak sampai ke bawah ya. Moga-moga ini bisa jadi support kuatnya sektor ini. Jadi di bulan Mei kalau saya lihat ini kondisinya, karena finance, sekali lagi saya udah katakan berulang kali di video saya sebelumnya bahwa sektor finance adalah salah satu pemerat indeks karena dia pemegang market cap. Dan kalau dari sini kita lihat potensial koreksi masih terbuka lebar untuk sektor IHSG ya. Terus kemudian habis finance ada infrastructure. Nah, infrastructure daily tidak mampu naik ke atas skyline, berarti dia belum mampu untuk keluar di jalur downtrend-nya. Ini ada posisi downtrend ya. Ini kita lihat dia posisinya turun ya. Saya nggak pakai skala, cuma kasih lihat aja derajatnya, kemiringan, dia turun nih. Dan cenderung bergerak di parallel channel ini. Ya, masih bergerak di parallel channel ini, dia bergerak turun. Kalau kita lihat weekly-nya, dia good news-nya adalah dia tertahan di level selendang. Nah ini, semoga V-line dan selendang bisa jadi support kuat dari infrastructure. Kalau dari jangka pendek, ya memang dia turun. Tadi Bapak Ibu sudah lihat sebelum saya hapus chartnya tadi. Tapi kalau dari jangka menengah, ya dari sejak akhir tahun kemarin, dia cenderung uptrend sektor ini. Cuma bergerak slow, ya bergerak slow. Ya ini, dia cenderung bergerak slow. Semoga V-line dan bottom selendangnya bisa jadi support untuk kemudian dia perlahan-lahan mulai rebound lagi. Infrastructure juga adalah salah satu pemegang market cap besar dengan Telkom sebagai penghuninya yang salah satu penggerak indeks juga. Jadi kalau kita lihat di sini cenderung masih sideways ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang monthly-nya, ini juga emiten ini juga kalau buat saya pribadi saya tidak recommended untuk yang hold long term. Karena dia cenderung dalam kurun waktu sejak 2014, mungkin flashback sampai 2013 bahkan, sampai hari ini dia masih bergerak di range sideways-nya. Ini 2013 sampai 2021. Nah, ini dia masih bergerak sideways ya. Jadi kalau Bapak Ibu simpan uang, nabung di 2013 dan sampai 2021 ini hampir 9 tahun, imbal hasil yang Bapak Ibu terima tidak banyak ya, tidak banyak. Jadi itu sebabnya saya tidak sarankan dulu. Dulu sempat jadi primadona, yes, lihat aja 2008 sampai 2019 naik terus kan, tapi begitu memasuki 2019 dia kan downtrend dan dia belum kembali lagi, belum kembali ke awal. Nah, silakannya kalau yang dari sejak 2013 sih fine-fine aja. Cuma bagaimana kalau yang angkatan kolonial yang baru mulai investasi di 2019-2020? Mungkin saya rasa infrastruktur masih jadi momok karena dia posisinya downtrend. Akhir 2020 kalau kita lihat, nah ini. Akhir 2019 sampai hari ini dia masih rugi ya. Jadi saya bilang jauh-jauh dulu. Ya, itu infrastruktur, kemudian miscellaneous industry. Ini juga sama, ya. Kalau daily-nya oke ya, bagus ya, dia mulai rebound dan di weekly juga sama, jangka menengahnya posisinya uptrend, ya kita lihat. Uptrend ya posisinya, jangka menengah tertahan di level skyline, selendang dan berpotensi untuk naik kembali ke V-line. Nah, monthly-nya juga sama, bagus ya. Ini menarik untuk dicermatin, cuma sekali lagi belum untuk
hold long term. Kita lihat, ini bahkan sejak 2010 sampai hari ini dia belum kemana-mana. Ya, jadi Bapak Ibu, ini caranya untuk melihat apakah suatu sektor ini cocok untuk investasi jangka panjang apa enggak. Nih saya kasih tipsnya nih di video market review kali ini ya. Lihat nih tuh. Kalau Bapak Ibu save di tahun 2010 sampai sekarang masih untung, tapi nilai naiknya nggak seberapa. Tapi kalau Bapak Ibu masuknya baru masuk di tahun 2018-2019, beli di pucuk, hari ini masih rugi, ya. Ini miscellaneous industry, ya. Kita bicara sektor ya, belum bicara sahamnya. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung bersama Winnerstock, nanti akan dapat benefit-benefit saham apa saja sih yang paling layak dan paling cocok untuk investasi. Baik medium term, long term. Ya, kalau short term nggak usah ngomong, karena kami tiap hari memberikan rekomendasi untuk trading short term. Itu misalnya industri, kemudian mining. Kita cek bagaimana kabar mining. Mining daily-nya bagus banget ya, daily-nya bagus banget. Dia naik, sudah naik lagi. Setelah beberapa, dari awal tahun sampai hari ini dia nyungsep dan dia udah mulai rebound. Kalau weekly-nya bagaimana? Wow, weekly-nya tambah keren lagi weekly-nya ya. Weekly-nya sudah di atas selendang. Dan monthly-nya bagus ya, setelah naik dia tertahan di V-line. Dia udah, ini candle hijau, cuma saya ganti warna supaya membedakan dengan candle biru ini. Nah, ini bagus dia, ya. Dan ini adalah salah satu sektor yang juga kalau saya pribadi tidak sarankan untuk hold long term. Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari tahun 2007 naik turunnya begitu ekstrim, ya, begitu ekstrim. Bottomnya 2016, ya. Jadi Bapak Ibu nabung di 2007 sampai 2016 tidak dapat untung sama sekali. Tapi kalau dari 2016 sampai 2021 mengalami pertumbuhan yang oke, yang bagus ya. Dari 2016 sampai hari ini pertumbuhannya bagus. Tapi kemarin di 2020 sempat jatuh di bottomnya sampai level yang mendekati titik nol. Itu sebabnya emiten ini saya sarankan untuk trading saja. Lagi-lagi untuk trading ya. Tidak banyak sektor yang cocok untuk investasi jangka panjang. Itu mining, kemudian trade. Trade daily-nya bagus ya. Weekly-nya bagaimana? Weekly-nya juga bagus dan luar biasa sekali naik weekly-nya nih. Tertahan di level selendang. Cakep ya. Monthly-nya oke, monthly-nya juga bagus, menarik. Sektor ini juga saya belum recommended untuk long term ya. Kita belum tahu apakah dia akan naik lagi. Kalau dulu 2008 sampai 2000, setidaknya 2015 dia jadi primadona ya. Tapi sejak 2017 akhir ya, 2018 awal sampai hari ini dia belum kembali ke titiknya. Jadi trade ini belum cocok untuk long term. Kalau properti bagaimana properti? Save property. Wow, properti juga sama ya. Dia belum oke untuk long term. Sekali lagi kita berbicara dalam kenapa saya bilang belum cocok, karena terkait di kondisi saat ini ya, kondisi saat ini. Mungkin kalau properti kalau mau spec buy bagaimana, bisa nggak? Ya bisa-bisa saja, tapi sekali lagi saya bilang ya,
kenaikannya juga saat ini dia lagi downtrend dan kita tidak tahu apakah dia akan naik sampai setitik ini apa enggak ya, karena butuh waktu sampai ke sini. Dan tidak gampang, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini ya. Jadi saran saya stay low aja. Untuk trading aja dulu ya, untuk trading dulu aja. Dan weekly bagaimana weekly-nya? Oke, weekly-nya kita lihat ya, posisinya belum oke ya, belum oke, tapi ada tanda-tanda dia sudah tidak buat lower low. Jadi kita berharap ini jadi supportnya dia. Jadi support weekly-nya dia ini, areal ini kita berharap jadi support weekly ya. Kalau udah jadi support weekly, targetnya kita ke daily. Nah, daily-nya lupanya juga kelihatan ya, terlihat. Goalnya saya dia harus mampu naik ke atas selendang nih untuk properti. Tapi properti ini banyak ya, jadi dan kebetulan pemegang market cap-nya ada di BSDE, ada di saham emiten konstruksi. Jadi bisa Bapak Ibu cermati untuk properti ini. Ya, itu pandangan saya terhadap sektoral, terhadap IHSG untuk bulan Mei ya, cenderung bulan Mei. Jadi apa saja sih, saya kasih summary sedikit, apa saja sih yang masih akan oke ya, masih akan oke. Jadi sektor properti masih oke, trade masih oke, basic masih oke, agriculture masih oke, dan mining masih oke. Jadi cermatin itu aja, trading di seputaran itu. Kalau buat saya sektor finance masih belum oke ya, infrastruktur juga masih belum oke, miscellaneous industry ya oke lah ya, tapi waspadain koreksi juga. Miscellaneous industry belum terlalu kinclong banget, tapi pada dasarnya bisa buat trading bisa, cuma miscellaneous industry itu identik dengan Astra soalnya. Jadi kita belum lihat ada tanda-tanda pemulihan. Walaupun Astra juga kelihatannya akan naik di beberapa waktu ini. Cuma kita lihat data penjualannya bagaimana juga. Ya di bulan Mei biasanya menjelang Lebaran oke. Astra akan terkena imbas akan naik. Cuma seperti kita ketahui ada pelarangan mudik ya, terus daya beli masyarakat turun. Itu saya akan berimbas pada sektor itu juga. Ya, itu di secara ini ya, secara lokal, secara domestik. Terus bagaimana, saya mau ulas sedikit bagaimana kedepannya terkait dengan regional dan bagaimana dengan market Amerika atau mungkin komoditinya, harga komoditi bagaimana. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung. Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Ini dia. Ini kita coba cek, saya sudah sajikan, sudah siapkan chartnya. Seperti kita lihat, Dow Jones masih oke ya. Kita coba lihat dalam time frame Dow Jones dalam pergerakan bulan Mei juga. Dia terkorelasi juga dengan IHSG ya, karena tentu saja karena ini adalah center of the pusatnya dunia. Orang melihat Dow Jones sebagai acuan. Kemudian SP 500 juga masih bullish ya, masih sangat bullish. Kalau ini sih masih oke. Jadi kalau saya lihat sebenarnya kalau dari market Amerika ini oke banget. Nah, tapi karena ini terlalu oke, jadi orang cenderung, itu sebabnya asing juga cenderung untuk melarikan uangnya untuk kembali ke sana ya, atau jadi cenderung ditinggalkan. Jadi Asia saat ini kalau kita lihat regional Asia ya, kalau kita lihat regional Asia seperti Hang Seng ya, Hang Seng. Nah, ini Hang Seng di weekly-nya cenderung untuk sama mirip sama IHSG ya, cenderung sideways. Terus Nikkei juga malah menguji bottom support di weekly sama kayak IHSG. Terus ini Shanghai ya, sama. Terus Australia dan ini composite sendiri, lihat sama. Pergerakannya cenderung mirip-mirip ya, serupa tapi tak sama, tapi mirip ya. Jadi itu tanda signal bahwa orang cenderung untuk lari ke sini ya, ke sini.
yang mana lagi bullish, super bullish ya, di mana stimulus, banjir stimulus terjadi. eh itu yang jadi kekhawatiran. Terus, ya ini US government bonds 10 year juga potensi untuk rebound, naik lagi. Ya, kemarin jadi momok. Sempat koreksi dan dia sekarang udah mulai rebound lagi. Rebound dari V-line dan naik ke atas selendang ya. Ini kita ngomongnya weekly ya, kita ngomong weekly. Jadi tentu saja akan berimbas nanti, akan berimbas. Cenderung masih bulan Mei akan jadi koreksi. Itu prediksi berdasarkan analisa chart yang kita lihat saling terkorelasi, terconnecting ya. Nah, seperti saya sudah katakan sebelumnya bahwa bulan Mei adalah mungkin adalah bulannya komoditi ya. Coba kita lihat bagaimana pergerakan oil. Pergerakan oil, wow, masih akan naik ya. Dia rebound dari selendang. Baik based on WTI, crude, atau Brent ya, sama-sama memperlihatkan chart yang uptrend. Terus bagaimana dengan coal? Nah, coal koreksi tapi masih koreksi sehat ya, karena dia masih ada di sekitaran level top selendang. Bahkan itu tadi coal-nya yang current contract ya. Kalau yang ini adalah di next contract in front ya. Dia akan cenderung naik ya, akan cenderung naik. Jadi coal saya melihat di bulan Mei akan cenderung rebound ya. Terus harga sawit sendiri saya melihat ya juga sama masih ada di trend up. Jadi itu sebabnya saya lihat komoditi pada dasarnya masih oke banget nih. Saya akan coba kasih lihat lagi. Harga emas bagaimana? Harga emas masih sideways ya. Terus nikel. Wow, nikel ya. Tahu kan kalau nikel saham apa aja yang akan terkorelate dengan emiten ini. Cuma waspadai koreksi juga. Biasanya dia kalau sudah naik dia koreksi. Cuma ini kan chart weekly, bisa jadi minggu-minggu awal atau minggu-minggu nanti mungkin ada waktunya di bulan Mei dia akan koreksi juga sih. Jadi hati-hati aja. Tapi pada dasarnya masih oke. Timah bagaimana Timah? Timah keren banget ya, all time high. Copper juga all time high ya. Jadi itu harga komoditinya masih naik semua. Jadi kalau saya lihat dari sini itu sebabnya saya optimis bahwa komoditi akan menjadi primadona di bulan Mei, jadi penopang indeks yang ya jadi bumbu pemanis supaya setidaknya market tidak aduh kayak tiap hari merah, tiap hari aduh stres kita ya. Ada yang naik kok, nggak usah khawatir. Kita lihat harga komoditinya juga kelihatan baik. Jadi cermatin aja sektor mining, sektor agri ya. Basic industri berpotensi juga masih mungkin akan rebound ya. Terus ada ya itu. Oke, itu teman-teman. eh, Mungkin kita nggak bisa bilang market review aja. Ini merupakan weekly review untuk kita menyambut bulan Mei. Tetap optimis dan tetap rasional ya, tetap rasional, jangan panik ya. Dan saya berharap di bulan Mei kita menyambut bulan Mei dengan posisi profit nanti. Dan menyambut lebaran dengan happy semua. Idul Fitri dan happy. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy, and God bless.